HKBP Pasar Melintang ulang tahun yang ke-57 tahun hari ini, saya ambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam bahasa Batak, Aidi pauliuli dohamu di atas ojahan ni aka apostel dohot panurirang. Kristus Yesus sadiri do batu parsuhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lam gadda. Gabe joro nabadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nang hamu rap di pauliuli. Gabe parmianan ni debata di bagasan todii. Dibangun di dalam Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini, karena pada hari ini tepat usia gereja kita 57 tahun. Sejarah adalah merupakan suatu kesaksian atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Alania kamang akainang sejarah sasitong nadang neang rohata lahoma merengi alai ikut takas do parsia jarata sejarah di tonga-tonga ni perjalanan ninguluta. Karena sejarah adalah merupakan suatu kesaksian bagaimana Allah melindungi kita, bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah untuk membangun dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, dalam ibadah syukuran kita hari ini, Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus kita dibangun. Di pauliuli kita, gabe inganan, ni todi ni debata di bagasan nguluta. Di pauliuli dibangun menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Gereja yang sesungguhnya adalah pribadi kita masing-masing. Kalau gedungnya ini adalah sebagai sarana, sebagai tempat, tetapi gereja adalah diriku, diri kita masing-masing. Ido Bagas Joro, karena gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari dunia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada terang dari Tuhan Yesus. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan yang mengumpulkan. Jadi gereja itu adalah prakarsa karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing sehingga kita dipersekutukan menjadi gereja yang kudus dan yang am. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan duniawi, masuk ke dalam kehidupan di dalam Yesus Kristus. Alania kamang akainang. Hita do bagas joroi. Au do bagas joroi. Hamu do bagas joroi. Tutu ikon arga honota do. Inganan parsobauta. Alai yang paling utama, kita harus memelihara kekudusan diri kita masing-masing. Gereja yang dibangun di dalam Kristus memiliki 4 hal. Gereja yang dibangun di dalam Kristus dibangun di atas dasar 4 dasar. Yang pertama, firman Allah. Gereja yang hidup, pribadi yang hidup. Aku sebagai gereja, Bapak Ibu sebagai gereja yang dibangun di dalam Roh Kudus harus dibangun di atas dasar firman Allah. Firman Allah lah yang menjadi dasar dari setiap orang percaya.
Hatani di batado da kamang akainang. Narumiko dasor ni gereja. Molomorot hatani di bata. Idoban na terjadi na julu tahun 517 gereja Protestan. Ala namoro do sian hatani di bata. Napa duaon gereja itu harus dibangun di atas kasih. Gereja harus hidup di dalam kasih. Gereja yang memposisikan dirinya sebagai tubuh Kristus, dia harus hidup di dalam kasih. Karena gereja yang dibangun di atas kasih, gereja membuka lebar-lebar bagi orang-orang untuk masuk ke dalam gereja, baik anggota dari luar dan dari dalam gereja tersebut. Gereja yang dipenuhi dengan kasih membuktikan kebenaran firman Allah. Gereja yang dibangun di atas kasih meningkatkan sukacita dalam komunitas kita sebagai umat Allah. Gereja yang dibangun dengan kasih menjadi banyak orang akan tertarik. Dasar daripada persekutuan kita adalah kasih. Gereja yang dibangun di bagasan holong niroka. Di bagasan holong ima akamang akainang dirahuti holong nirokata. Alai holong ikunadong do aturan. Didok sahalak na malos ongnon. Doktrin dan ajaran atau dogma, etika tanpa kepedulian dan kasih menciptakan kedinginan dan jarak. Molo sai holan namar katahok taringot tu surgo kita. Aturan do akalan nasing. Boido gabe ngali parsaurata. Bahkan dingin, bahkan mungkin sampai kepada pemberontakan. Tetapi akhirnya menumbuhkan perlawanan dan konflik. Kepedulian, kasih tanpa ajaran. Moloholak kolong peta taringoti. Dangadong aturan. Dangadong poda. Buido gabi salah ibana. Alani buhado gereja. Mabay si imbang. Holong di bagasan aturan. Ido ben na ido ibana lagi. Etika gereja dan gabi takas ibana mengeraduti aturan holan gabi holan holongi dia tahu di mana menimbulkan kekacauan, kehilangan identitas kita. Alai holan do mape holan ajari ibana alai dang ado kolong menimbulkan dingin, pemberontakan bahkan konflik. Doktrin atau ajaran etika tanpa kepedulian dan kasih menciptakan kedinginan, jarak, akhirnya menimbulkan perlawanan dan konflik. Kepedulian dan kasih tanpa ajaran, dogma dan etika menimbulkan kelemahan moral, kekacauan dan kehilangan identitas. Alani kurapa uliuliu tadwa kamang akenang. Nah patuluhon yang ketiga, dasar dari gereja itu adalah doa. Iku mengulu kita di bagasan pertanyaan. Nah waton gereja ima dibangun di atas sakramen. Nah duai iku radudat tadu sakramen na duai. Nah ima nagabi dasar ni gereja. Ikut apa uli-ulima gereja HKBP pasar melintangun di bagasan hatani di bata di bagasan holong alai holongi nama raturan ai nama radat situ tuduh hakul napa dua honakinan di bagasan tangyang dohot di bagasan sakramen. Gereja yang benar tidak terletak kepada kebesaran organisasinya, dogmanya dan tradisinya, tetapi ditentukan oleh kehadiran Kristus di dalam gereja. Sahalinai ulahi. Gereja yang benar tidak ditentukan karena kehebatan organisasinya, dogmanya dan tradisinya, tetapi ditentukan oleh kehadiran Kristus di dalam organisasi gereja. Di tongat-tongat tamatu kata. Mau lihat edonota. 57 tahun sadarion. Margugu mahita kamang. Ngasih tangyangan.
asa margugu kita papatarhon lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni huriata. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah kami yang hidup dan yang memiliki kami, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Raja Gereja. Saat ini kami penuh syukur dan rasa terima kasih atas penyertaan-Mu bagi gereja HKBP Pasar Melintang, karena hari ini genap usia gerejamu ini 57 tahun. Bapak yang baik, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat HKBP Pasar Melintang, dari sekolah minggu sampai orang tua. Berkati juga kami hamba-hambamu yang Kau panggil dan yang Kau utus. Sekalipun kami memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi Engkau berkenan memakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk setiap pelayanan di gereja ini. Berkati kami juga Tuhan di dalam kesehatan. Berikan kepada kami kebijaksanaan sehingga kami mampu untuk menunaikan tugas panggilan-Mu kepada kami masing-masing. Berkatilah pesta kami hari ini dari awal hingga akhir. Dimuliakanlah nama-Mu dalam pesta ulang tahun kami hari ini. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.